Oke, kita lanjutkan. Pada persamaan ini kita sudah mendapati satu poin yang sama, yaitu variabel A. Saya koreksi bahwa ini adalah nilai koefisien dan ini adalah nilai variabel. Ya, ketika sudah ada variabel dan koefisien yang sama, maka kita bisa mengeliminasinya dengan cara mengurangi persamaan tersebut. Ya, operasional matematika pengurangan. Sehingga di sini kita semua mengurangi persamaan satu dikurangi dengan persamaan yang kedua. Tiap variabelnya kita kurangi, yaitu yang pertama ini di sini Y menjadi sigma Y dikurangi sigma XY ini. 476.350 dikurangi 543.300, hasilnya adalah minus 66.950. Kemudian pada variabel A dengan koefisien yang sama kita kurangi sehingga jadi 0. 56A dikurangi 56A hasilnya 0. Pada variabel yang terakhir ada 196B dikurangi 280B. Hasilnya adalah minus 84B. Nah, ini kita tambahi ya. Terusnya di sini ada sama dengan, supaya Anda bingung, ini. Nah, hasilnya adalah harusnya di sini untuk memperjelas B dipindah ke sini, kemudian X, hasil persamaan ini dipindah ke sini. Bisa kita tuliskan B sama dengan kurang jelas tapi mungkin bisa dipahami, 66.950 dibagi 84. Nah, hasilnya adalah 797,2. Kita cek di Microsoft Excel. Tadi angkanya adalah 66.950 dibagi 84. Ya, sesuai ya. 797,02 dibulatkan ini ya. Jadi dua angka di belakang koma. Nah, ini biarkan saja, jangan dibulatkan karena ini adalah nilai B. Biarkan saja, kecuali nanti ketika kita memprediksi penjualan tahun yang diharapkan, itu kita perlu bulatkan karena penjualan itu unit itu harus bulat. Misalkan satu unit ya, satu unit barang elektronik, satu unit baju, atau mungkin satu unit satuan tertentu seperti kilo ya, 1 kilo telur gitu ya. Nah, setelah nilai B ketemu, kita masih belum selesai untuk persamaannya, kita harus mencari nilai A dengan cara di sini substitusi ya. Di sini substitusi. Persamaan yang kita gunakan di sini persamaan yang pertama,
Ya, ini sigma Y sama dengan N kali A plus sigma X ya, kali B. Hasilnya, ini B ini udah ketemu ya. Ini hasil dari B pada perhitungan sebelumnya. Kita cek lagi. Ya, di sini ya. Ini yang kita gunakan rumusnya pada substitusi ya. Substitusi kita pakai ini. Sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Kita cek lagi ya, jumlah penjualan ya, sigma Y sama dengan N kali A, N jumlah data ada 8 tahun, kali A belum ketemu, ditambah B kali sigma X ya, B kali sigma X. Nah, di sini kebalik, harusnya B di sini ya, kemudian sigma X di sini, tapi ini sama saja. Yang penting perhitungannya sama hasilnya. Nanti kita kalikan antara sigma X dengan B. Hasilnya adalah 22.316,67. Ya, masih sama di sini sigma Y-nya, kemudian 8A. Nah, baru kemudian, nah ini ya, supaya lebih memperjelas, di sini ada yang perlu lebih detail lagi. Sebelum angka 8A sama dengan 45.733 itu dari mana, Pak? Ya, kita hitung di Excel saja ya. Kita tulis ulang, 6850 sama dengan 8A plus 22316. Kita tulis ulang di Excel supaya lebih mudah ya, teman-teman. Saya susah coret-coret seperti itu tadi. Ya, misalkan di sini dia 68.000 50 sama dengan ya, kita tulis saja sama dengan di sini biar nggak lari-lari ya, sama dengan 8A. Oke, 8A kita tulis 8A ditambah 8A ditambah 22.316,67. 22.316,67. Oke, kita sudah dapat persamaannya ini. Supaya membantu teman-teman mungkin yang bingung bertanya-tanya dari mana 8A sama dengan ini ya. 8A sama dengan 45.000 ini dari mana, Pak? Ya. Sebelum saya tanyakan, saya jelaskan saja. Yaitu perpindahan atau pindah ruas istilahnya ya. Pindah ruas, kalau kalian lupa istilah pindah ruas, ini ada pada matematika. Nah, di sini 8A kita tulis saja, 8A masih utuh. Yang dipindah adalah ya angka 22.000. Kita pindah ruas. Di sini kita tulis ulang, Ctrl D. Terus karena di sini angka positif dipindah ruas jadi negatif. Nah, ini kita geser ini. Kita geser ke sini. Kemudian ini juga kita copy ya, boleh ya, copy. Di sini paste. Nah, ini operasionalnya adalah negatif.
Itu ya. Sehingga persamaannya menjadi 68.050 dikurangi 22.315,16,67 sama dengan 8A. Nah, kalau sudah seperti ini kita balik enggak apa-apa. Ya, kita balik aja supaya tidak bingung. Kalau kita balik semuanya, kita tidak perlu merubah yang plus menjadi minus, yang minus jadi plus. Nah, di sini kita balik 8A-nya jadi di sini. Kemudian nah, ini kita langsung hitung aja. 8A sama dengan, kita lihat 68.050 dikurangi 22315,67. Nah, ini sama ya. Ini sama dengan kita lihat di sini. Ini sama dengan ruas kiri. Pindah ke ruas kanan masih utuh karena yang 8A juga kita pindah ke sini. Jadi tidak perlu ditambah, tidak perlu diganti dengan positif atau negatif. Kalau kita ganti malah nanti bingung ya. Minus 8A sama dengan minus 68 plus. Nah, kita bingung. Jadi gini aja ya, dibalik aja kayak cermin. Berapa hasilnya? Sama dengan 45.734. Kita cek benar apa enggak ya. 8A sama dengan 45734,3. Ya, di sini ada perbedaan ya. 45733,33. Dua tiga satu lima. Oh, salahnya di sini ya. Nah, di sini kita harus teliti karena satu angka sedikit saja ya berubah. Ini 316. Nah, ini sudah sama, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita bisa masukkan angka ini ke, kita lanjutkan ya untuk tambahkan di sini. Sama ya, ini sama. Boleh kita tambahkan misalnya di sini. Ya. Ini. Nah, kemudian ada panah-panah mungkin ya. Kita ubah lagi. Insert tanda panah. Memang cukup lama pengerjaannya. Sehingga saya buat seperti ini supaya memudahkan untuk Anda mengulang-ulang video. Supaya benar-benar paham, saya berikan petunjuk di sini. Ya, video ini untuk part 2 terbagi menjadi 2 video tadi karena saya melakukan cross check terlebih dahulu dan diskusi dulu. Ternyata ada istilah yang salah ya, antara koefisien dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga 8A sama dengan 45.733, A sama dengan 5.716,67. Dan Y sama dengan, nah ini rumus Y itu selalu ikut Y sama dengan A plus BX. Rumus Y selalu seperti itu. Ya, rumus utamanya. Dua rumus tadi, sigma Y dan sigma XY, itu digunakan untuk menghitung nilai A dan B. Ya, berbeda dengan hitungan sebelumnya yang menentukan rata-rata semi rata-rata dan pengurangan rata-rata dibagi N gitu ya, di semi average itu. Nah, di sini persamaan dua itu digunakan untuk mencari nilai A dan B dan sekarang sudah ketemu. Tinggal kita masukkan dalam persamaan. A 5.716 dan B adalah 797,2 kali X. Kalau masih bingung nanti bisa
back ke slide sebelumnya. Nah, sehingga kita sudah menemukan nilai atau persamaan Y yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan penjualan pada tahun yang kita inginkan, yaitu tahun 2012 pada contoh di sini. Ini persamaannya, teman-teman ya. Ini persamaan pada contoh kasus yang kedua ini. Contoh kasusnya beda. Nah, kita masukkan nilai X adalah 8. Y sama dengan A plus B X. Nah, X-nya adalah 8. Ini adalah X tahun 2012. Kita kembali lagi pada tabel sebelumnya yang menunjukkan bahwa X nilai X pada tahun 2012 adalah 8. Kita telusuri. Nah, mana ini ya? Oke, kita lihat pada tabel di sini. X pada tahun 2011 itu adalah 7, gitu ya. X pada tahun 2011 adalah 7. Ini jadi patokan untuk menentukan X pada tahun 2012. Karena intervalnya 1 dimulai dari angka 0, maka tinggal dilanjutkan. Sehingga pada tahun 2012 nilai X-nya adalah 7 plus 1 sama dengan 8. Gampang ya. Sehingga kita sudah menemukan di sini apa coba? Perkiraan penjualan berdasarkan metode trend moment pada tahun 2012, yaitu sebesar 12.092,86. Nah, ini yang harus dibulatkan. Lebih baik dibulatkan. Karena ini dalam bentuk unit benda. Dibulatkan menjadi ke atas saja bisa, atau ke bawah bebas. Yang penting selisihnya tidak lebih dari 1 ya. Kita tulis angkanya ulang untuk pembulatan. Dibulatkan menjadi 12.093 misalkan. Nah, ini pembulatannya. Oke, ini metode trend moment. Oke, sekarang yang selanjutnya kita langsung saja metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil atau least square ternyata masih metode trend. Ya, 3 metode yang kita pelajari itu adalah metode trend. Nah, ini trend least square. Metode untuk menghitung nilai tren pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai tren dan forecast, terlebih dahulu menaksir nilai A dan B dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Sama. Nah, yang berbeda adalah untuk menghitung A dan B itu menggunakan rumus yang ada di bawah ini untuk menaksir nilai A dan B. Perbedaannya pada masing-masing pada masing-masing jenis tren itu ada pada formula untuk menghitung A dan B. Nah, untuk menghitung nilai X dengan acuan panduan jika kita membuat acuan dengan cara mengumpamakan nilai X. Jadi ini kalau ada yang tanya, Pak, kenapa sih seperti ini? Ini adalah nilai bantu, ya, nilai bantu untuk menentukan tren. Acuannya kita bisa membuat sendiri dengan cara mengumpamakan. Nah, namun di sini ada acuan yang sudah umum, ya, yaitu ketika data itu
gasal atau ganjil, maka X-nya ya pada titik tengahnya 0, pada titik tengahnya 0, kemudian ke bawah itu positif dengan interval 1, ke atas itu negatif dengan interval 1. Ya, di situ kita pahami dulu, karena ganjil itu kan misalkan ada 5 data, maka data ketiga itu 0 ya. Keempat berarti keempat berarti 1, kelima 2. Terus data kedua itu berarti -1, data pertama berarti -2. Nanti ada contohnya. Kalau genap, kita biasanya secara umum pada metode kuadrat terkecil menggunakan perumpamaan angka pertama adalah 1. Atau bisa juga angka pertama adalah setengah pada contoh semi variabel. Pada contoh semi rata-rata atau semi average. Di sini mulai dari 1 dengan interval 2. Karena genap, intervalnya makanya genap. Yaitu 2. 2 atau interval genap yang lain, 4. Yang lain. Tapi saya rasa interval 4 itu terlalu besar untuk menentukan prediksi, bisa saja penyimpangannya sangat besar juga. Nah, kita lihat lagi bahwa untuk menghitung nilai A dan B, ada rumusnya. Rumus A adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y adalah jumlah penjualan, dibagi N adalah jumlah data. Sedangkan B sama dengan sigma XY dibagi X kuadrat. Sigma XY adalah jumlah penjualan dikali X. Dan sigma X kuadrat adalah jumlah X yang dikuadratkan. Dengan contoh yang sama dengan metode trend moment, yaitu ini ada 8 data selama 8 tahun dari 2004 sampai 2011. Perhitungan yang ditanyakan adalah berapa penjualan tahun 2012 dengan metode kuadrat terkecil. Pertama-tama kita selesaikan dulu A dan B dengan cara membuat tabel. Lagi-lagi kita buat tabel. Kita tulis dulu tahunnya di sini ya. Kolom. Satu-satu boleh. Kolomnya dibikin dulu. Ada 8 ya. Tambah 2 karena harus menulis tahun dan jumlah. Yang bingung ini ya. Pertama kali buat penganggaran atau buat forecast itu gimana sih, Pak? Nah, ini caranya bikin dulu tabel intinya. Untuk membantu kita menghitung rumus yang ada. Ya. Kalau nggak pakai tabel gimana? Ya, kemungkinannya 2. Bisa saja nyontek ya, atau bisa saja anak itu pinter. Nggak pakai tabel sudah bisa pakai rumus. Tapi kita sepakati saja bahwa untuk menghitung rumus, kita buat dulu tahapannya berupa tabel, gitu ya. Ya, ini adalah kesepakatan. Kita kembali di sini, kemudian ada tabel yang kedua, kolom yang kedua yaitu kolom penjualan. Kita ganti menjadi variabel Y penjualan itu sampai tahun 2011. Kemudian kita jumlahnya sama 68.050. Nah, kolom yang selanjutnya adalah kolom X. Metode kuadrat terkecil kita tentukan nilai tengah, tapi tidak membagi 2 ya, tidak membagi 2 seperti semi variabel. Kita masih tetap menggunakan satu data secara global 8 tahun, tapi kita tentukan nilai tengahnya. Karena di sini nilai genap, maka nilai tengahnya adalah tahun 2007 dan 2008. Nah, di sini kita tentukan nilai X 2007 adalah -1, 2008 adalah 1. Nah, ke bawah ini berarti positif, ke atas negatif. Himpunan yang negatif, ini menunjukkan semakin negatif, maka semakin data itu merupakan data yang lebih lama atau semakin jauh dari masa sekarang. Nah, kalau yang positif, semakin besar nilai positifnya, data tersebut menunjukkan data yang semakin dekat dengan masa sekarang, bahkan untuk menaksir masa depan, yaitu tahun 2012.
Kalau sudah seperti ini, nah kita tentukan bahwa angka selanjutnya adalah meneruskan nilai X, ya. Berapa sih sorry. Nanti kan kita harus menghitung persamaan Y sama dengan A plus BX ya. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya jelaskan. Berapa nilai X tahun 2012? Ingat, pada perhitungan tren momen, nilai X tahun 2012 adalah 8. Ya, karena urutannya di sini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 7, kemudian ini 8. Nah, di sini beda. Di sini karena menggunakan interval 2, karena datanya genap, kita juga meneruskan dari nilai X pada tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita lihat, ada angka 1, 3, 5, 7. Intervalnya 2. Maka tahun 2012, yaitu cara menghitungnya, nilai X tahun terakhir, yaitu 7, ditambah dengan interval 2. Sehingga nilai X tahun 2012 sama dengan 9. Kita tulis. Tahun 2012 sama dengan 9. Ya, yaitu 7 ditambah interval 2. Nah, sehingga kita nanti masukkan nilai 9 pada persamaan akhir. Ya, tapi kita belum sampai persamaan akhir ini. Kita belum menemukan nilai A dan B. Kita kembali lagi pada tabel ini. Nah, nilai X ini kemudian dijumlah. Karena jumlahnya sama, minusnya ya 1357, positifnya ya 1357, kalau dijumlahkan angkanya 0. Di sini 0 jumlahnya ya. Sigma X-nya adalah 0. Kalau ditanya sigma X-nya berapa, di sini sigma X-nya 0. Nah, kemudian ada perkalian antara penjualan dan nilai X sesuai dengan nilai negatif dan positifnya. 4 angka di atas itu negatif, 4 angka di bawah itu positif. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 66.950. Ini beda karena penjualannya juga semakin meningkat, ya, tidak kayak nilai X yang sama. Sehingga sigma XY adalah 66.950. Ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai B nanti, sigma XY, atau jumlah perkalian antara X dan penjualan. Nah, sigma X kuadrat ini 168, yaitu jumlah nilai X yang dikuadratkan. Ingat, minus kali minus sama dengan plus. Sehingga di sini nggak ada nilai plus, nggak ada nilai minus lagi. Ya, ini plus semua. Totalnya adalah 168. Nah, berapa nilai A dan B? Nilai A sama dengan sigma Y bagi N, sama dengan 68.050 jumlah penjualannya. Kita cross check di sini. Ya. Saya ulang-ulang seperti ini karena supaya jelas bagi yang masih lupa dengan materi ini. Ini materi ulangan sebenarnya, pengulangan. Nah, ini ya, sigma Y dibagi 8. 8 itu jumlah datanya N, ada 8 tahun dari 2004 sampai 2011. Ini kalau dihitung 8 tahun, teman-teman. 48 dari mana? Dari sini. Sama dengan nilainya 8.506,25. Dari mana ini, Pak? 68.000 dibagi 8. Kemudian P sama dengan sigma XY. Sigma XY dari mana? Yaitu perkalian antara X dan Y, kemudian dijumlahkan. Sini ya. Saya ulang-ulang supaya benar-benar paham dan Anda siap untuk mengerjakan contoh soal nanti. 66, nah ini masuk sini, kemudian sigma X kuadrat dari mana? 168 itu dari sini. Nah, itu ya. Nah, sehingga nilainya adalah 398,5119. Cukup jelas? Ya. Nah, di sini kita sepakati lagi bahwa
nilai A dan B kita tuliskan maksimal 2 angka di belakang koma. Sehingga Y sama dengan A plus BX, yaitu 8506,25 ditambah 398,51 kali X. Nah, forecast tahun 2012 atau ramalan tahun 2012, gimana caranya? Yaitu mengalihkan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana X adalah 9. Yaitu dari tabel sebelumnya yang kita sepakati bahwa nilai X tahun 2012 itu 9 dengan menambahkan 2 pada nilai X pada tahun terakhir karena intervalnya 2. 7 tambah 2 sama dengan 9. Sehingga penjualan ketemu. Diperkirakan pada tahun 2012 penjualannya adalah 12.092. Nah, ini hampir sama dengan perhitungan trend moment. Selisihnya 0, ini kita bisa bulatkan lagi menjadi 12.092,86 ini menjadi 12.093. Boleh ke atas, boleh ke bawah, bebas. Yang penting tidak lebih dari 1 pembulatannya. Kenapa boleh, Pak? Misalkan 0,3 kok. Misalkan di sini 92,3, berarti pembulatannya ke bawah jadi 92. Boleh. Kalau di bawah 0,5 tapi pembulatannya 93 jadi ke atas seperti itu, boleh enggak, Pak? Boleh juga. Kenapa? Karena ini nilai taksiran, bukan nilai real. Ya, nilai taksiran masih belum pasti. Kita tuliskan. Begitu ya. Saya kira itu yang tujuan utama kita sudah ketemu, yaitu menghitung tahun 2012. Kalau digambarkan grafiknya, trennya itu seperti ini, merah ini ya, ada kenaikan. Nah, data realnya itu seperti garis biru ini, ya, tidak beraturan. Kita bisa melihat trennya dari garis merah. Sehingga perkiraan tahun 2012 naik ya. Naik sedikit ya. Di sini 12,5 ya realnya ya. Nah, di sini perkiraannya 12,9. Walaupun hanya tren ya, kita tunggu saja realnya berapa. Kalau tahun 2012 sudah terlewati. Kesimpulan ya, kesimpulannya. Yang pertama, analisa tren adalah analisa untuk mengetahui pola tendensi pergerakan perusahaan ditinjau dari bidang yang diinginkan. Di sini adalah bidang penjualan. Jadi tendensinya adalah penjualan. Apa tendensi itu? Yaitu tujuan yang memiliki kepentingan supaya perusahaan mampu meningkatkan penjualan. Begitu ya. Yang kedua, beberapa analisa tren memberikan hasil yang berbeda tapi dalam batas yang sewajarnya. Terus mana yang akan kita gunakan? Itu tergantung pada keputusan perusahaan. Mana yang lebih akan cenderung digunakan yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan target, sesuai dengan keputusan manajemen. Bebas. Dari 3 analisa tren tersebut, mau forecast, analisa metode tren moment, tren semi rata-rata, maupun kuadrat terkecil. Yang ketiga, forecast adalah untuk meramalkan volume dan jumlah pada periode yang akan datang. Pada 1 tahun ke depan lebih tepatnya. Kalau 3 tahun ke depan sebenarnya boleh saja ya, tapi lebih baik 1 tahun saja. Nah, semi average tadi kita menggunakan 3 tahun ke depan tidak apa-apa juga karena pada dasarnya lebih akurat kalau 1 tahun. Kemudian yang keempat, hasil forecast sebagai dasar untuk menghitung budget pada periode yang diharapkan. Nah, hasil forecast ini
nantinya akan menjadi acuan untuk menyusun anggaran penjualan. Seperti itu. Sehingga nanti perusahaan tahu untuk anggaran penjualan itu butuh dana berapa. Itu ya, berapa juta, berapa ratus juta atau berapa miliar. Ini acuannya adalah forecast. Adapun metode forecast yang lain, regresi sederhana, regresi linear berganda tidak kita gunakan pada mata kuliah penganggaran perusahaan ini karena regresi tersebut sangat kompleks, sangat rumit. Lebih cocok Anda menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda untuk mata kuliah metodologi penelitian untuk skripsi saudara. Kemudian yang kelima, perbandingan dari hasil forecast. Keempat metode ini, ketiga metode ini ya harusnya ya. Freehand kita tidak menggunakan tadi. Karena hasil freehand itu sangat objektif. Hasil freehand itu sangat subjektif sekali. Kita hanya melihat freehand sudah saya jelaskan pada beberapa kelas, tapi ada kelas yang belum saya jelaskan ya. Freehand itu cuma kayak gini ya. Freehand itu diibaratkan cuma ada garis biru. Ya, kemudian tahun 2012 berapa? Tahun 2012 yaitu tahun selanjutnya. Selera kita mau menentukan di bawah sini ya bisa, ya, di bawah sini ya bisa, atau tetap ya bisa. Terus dasarnya apa Pak? Dasarnya adalah analisa yang dilakukan, analisa pasar, analisa industri, analisa konsumen, pendapat konsultan, pendapat distributor, atau pendapat pimpinan. Gitu ya. Nah, yang kita perlu soroti ini tiga ini karena ini yang perhitungan matematis yang cukup jelas untuk kita belajar dengan contoh-contoh soal yang ada. Berdasarkan tabel, maka didapatkan bahwa hasil trend moment di sini ini contoh soalnya berbeda ya. Jadi kita coret juga karena hasilnya tadi adalah 20.000 sekian ya. Harusnya soalnya sama untuk tiga metode ini, tapi it's okay. Satu soal dengan tiga metode untuk kita membandingkan kira-kira mau pakai yang mana. Intinya kan cuma seperti itu. Trend moment dan least square hasilnya sama, sangat dekat. Sedangkan metode setengah rata-rata hasilnya beda. Ini juga kita tidak pakai karena kita menggunakan contoh soal yang berbeda. Ya karena ada masalah pada soal yang sama untuk menggunakan setengah rata-rata. Ada perbedaan penentuan rumus berdasarkan teori. Saya takutnya nanti bingung sehingga saya menggunakan contoh soal yang berbeda. Oke teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan. Silakan pertanyaannya disampaikan lewat grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.